Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, dan kali ini mungkin saya akan cerita tentang profesi-profesi di dunia marketing. Mungkin teman-teman belum paham, ada yang juga sudah paham gitu ya. Ternyata ribet banget ya kerjaannya ya. Jadi mungkin sesuai namanya marketing adalah tanggung jawab untuk memasarkan properti ya. Namun teman-teman jangan salah nih, pekerjaan ini nggak semudah yang dibayangkan loh. Jadi kita harus tahu ya, nanti saya akan jelaskan apa itu pekerjaannya gitu ya. Terus berikutnya, kalau teman-teman mungkin mau bergabung ke marketing properti, atau teman-teman bisa bergabung di salah satu perusahaan pengembang developer yang sudah terpercaya, dan mungkin kinerja dan timnya teman-teman harus pahami ini. Apa sih yang teman-teman harus kerjakan kalau teman-teman ingin masuk ke dalam marketing properti. Oke. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu ya sudah dipastikan ada bagian marketingnya, dan itu mungkin luas ya. Dan sebenarnya perusahaan bekerja di dalam perusahaan marketing itu, kita dituntut harus menjadi seorang yang benar-benar punya individu pekerja keras ya. Yang pertama teman-teman harus berikutnya pantang menyerah, dan berikutnya teman-teman tekun tuh menjalankan tugas seorang marketing properti ya. Namun teman-teman sebelum terjun gitu, teman-teman mungkin ingin tahu dulu nih ya, misalnya teman-teman mau jadi seperti apa. Karena marketing properti itu ada yang namanya agent, ada yang namanya broker, ada yang namanya flipper, dan juga ada yang namanya sales. Nah, di sini saya akan mungkin menjelaskan satu-satu nih ya, dari 4 profesi marketing properti ini. Yang pertama mungkin teman-teman ada yang pertama agent marketing properti ya. Agent marketing properti itu berarti salah satu tugasnya adalah sebagai pihak yang menjembatani antara penjual dan pembeli properti ya. Jadi agen itu ada yang bergabung dalam sebuah kantor perusahaan, ada pula yang berjalan independen. Nah teman-teman terjun di mana nih? Mau terjun ke dalam masuk perusahaan broker gitu ya, jadi agent gitu, atau teman-teman mau menjadi seorang individu. Nah biasanya dalam tugas agent properti ini saya akan jelaskan satu-satu ya. Pertama, teman-teman harus mengelola daftar kontak baik penjual dan pembeli properti ya. Ini tugasnya agent nih teman-teman ya. Kedua, teman-teman harus memediasi pembeli dan penjual ya. Berikutnya lagi, teman-teman harus memandu saat pembeli bertemu dengan penjual sehingga sampai proses transaksi itu selesai. Berikutnya lagi, teman-teman memberikan informasi yang aktual sesuai seputar kondisi pasaran properti pada klien teman-teman ya. Berikutnya teman-teman memberi saran kepada penjual seputar penjualan rumah yang mungkin lebih efektif memikat hati bagaimana sih cara pembeli itu membeli. Berikutnya teman-teman membuat daftar ya properti yang tepat berdasarkan kisaran harga ya dan kebutuhan. Selanjutnya kalau teman-teman itu bisa membandingkan jenis properti mana sih untuk sebuah kawasan yang harganya mungkin menentukan harga pasar, karena itu ditentukan oleh seorang agent. Yang berikutnya teman-teman nih, yang kedua teman-teman broker marketing properti ya. Ya, jadi membuat jadi broker itu ada tugas-tugasnya juga. Jadi beda antara agent dan broker ya, teman-teman ya. Kalau broker properti itu mendapatkan keuntungan ya, sudah pasti ya, yang disepakati sebelumnya sama penjual ya. Nah, di sini tugasnya agent tugasnya broker adalah teman-teman itu pertama menyusun dan menyampaikan semua kebutuhan dokumen yang diperlukan pembeli seperti surat-surat perjanjian sewa atau jual beli, dan teman-teman berikutnya menawarkan beberapa daftar properti terbaik agar dipertimbangkan oleh pembeli ya. Dan berikutnya lagi tugasnya dari broker adalah mempromosikan apa yang dijual melalui iklan ya, mungkin layanan listing di portal-portal properti ya, di marketplace dan lain-lain. Dan berikutnya broker itu mengadakan open house gitu ya. Nah ada lagi tugas si broker itu adalah menampilkan listing properti yang dipasarkan kepada calon pembeli ya. Nah, berikutnya tugasnya broker adalah selalu mempengaruhi berita-berita terbaru tentang tren dan hukum-hukum real estate. Nah, inilah tugas agent itu. Yang satu, dia harus rela kapanpun dia bekerja, mau tengah malam pun harus dikerjakan. Nah, yang ketiga adalah flipper. Flipper itu marketing properti ya. Ya, flipper itu adalah seorang yang biasanya kita tahu flipper itu membeli propertinya dulu lalu dijual kembali dengan waktu yang singkat. Nah
Sebenarnya ini adalah satu peluang usaha nih buat teman-teman ya, kalau yang punya uang ya, menguntungkan. Sebenarnya ini usaha yang bagus di dalam pandemi ini karena menguntungkan nih. Pertama, dia harus jeli melihat properti ya, karena ini mempengaruhi keuntungan dia ya. Kedua, prepper itu tugasnya itu update terhadap perkembangan tren properti di masyarakat ya. Yang ketiga, dia harus rajin memasarkan propertinya di marketplace, dijualan lah, harus pintar jualan karena dia harus membelinya dengan cepat, menjualnya dengan cepat. Selain itu, beberapa poin tadi yang teman-teman itu ya, kalau teman-teman mau sukses di Flipper ya, pertama teman-teman harus menemukan listing ya, di mana properti murah yang akan dibeli ya, dan berikutnya yang kalau bisa di bawah harga pasar. Yang kedua, dia tugasnya itu kalau bisa seorang Flipper itu harus posting ya, bagaimana dia cerdik menawarkan properti ya, baik online maupun offline. Yang ketiga, dia harus jago selling nih, menjual dengan margin keuntungan yang sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Tadi sudah saya jelaskan tiga marketing properti ya, baik dari agent, broker, dan berikutnya adalah flipper ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah seorang sales ya. Seorang sales itu sales marketing properti lah, berarti itu tugasnya adalah dia tumpuan terakhir perusahaan. Jadi ini yang bagaimana sih tugas sales properti gitu ya, yang teman-teman kalau tiga tadi tidak masuk kategori atau sudah tahu teman-teman itu sudah tahu tadi yang tiga tadi. Nah, sekarang teman-teman misalnya seorang sales, posisi sales adalah tumpuan akhir dari sebuah perusahaan. Jadi kenapa? Karena bila kinerja sales itu lesu ya, maka akan mempengaruhi proses proses produksi atau proses penjualan nih. Tugas-tugas sales ini adalah, pertama, tugas sales itu ya bertanggung jawab atas jumlah produk yang terjual dalam periode tertentu gitu ya. Yang kedua, seorang sales itu aktif mencari target ya, pembeli atau konsumen, merekap data penjualan properti ya. Berikutnya, seorang sales itu menjamin kepuasan pelanggan atau pembeli ya. Jadi teman-teman sudah tahu sekarang gimana tugas-tugas teman-teman sebagai seorang marketing properti ya. Jadi marketing properti itu saya kasih kesimpulan ada 4 teman-teman ya. Pertama, bisa menjadi agent properti ya. Yang kedua, teman-teman bisa menjadi broker. Yang berikutnya, teman-teman bisa menjadi flipper, dan berikutnya teman-teman bisa menjadi seorang sales. Nah, berikut tadi saya sebutkan beberapa tugas-tugasnya, dan teman-teman mudah-mudahan bisa paham sekarang. Kalau teman-teman mau terjun ke dalam marketing properti, teman-teman pahami tugas-tugas yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman apa yang teman-teman harus kerjakan ketika teman-teman terjun ke dalam bisnis properti. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih sudah nonton channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa di-share lebih banyak lagi untuk teman-teman lainnya kalau teman-teman ingin terjun ke dalam bisnis properti. Terima kasih sudah gabung di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.